Yang satu kok stalking bisa sampai begini sih, yang satu kok terima aja digituin, ya udah dong gitu-gitulah. Sampai bikin ribuan akun Twitter untuk nge-stalk dan curhat tentang dia. Ini di mana sih batas di mana orang itu stalking, di mana afeksi itu nggak berubah jadi obsesi. Ini sebenarnya baik ke gue karena suka sama gue, atau baik ke semua orang ya, emang dia orangnya gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, apa kabar? Kita mau bahas apa nih episode kali ini? Hah? Mau bahas apa kita episode Apa kali ya? ini? Kita tuh udah seratusan berapa episode ya? Iya, jadi kayak ini tuh udah update hidup kita banget ya. Tapi kita mau curhatin ini dong soal film yang baru kita tonton beberapa waktu lalu. Yes. Ada tontonan kita bersama, Ciela Ya, bersama. agak-agak horor sebenarnya ya. Iya, aku tuh nonton film ini sampai oh my god, why, kenapa? Gemes banget sih, gemesnya bukan karena lucu. Karena why would people do that gitu, kayak kenapa sih nggak habis pikir. Filmnya adalah Baby Reindeer di Netflix. Di Netflix. Sebuah series sekitar 7 episode ya, 7 episode mini movie. It's a bukan documentary sih sebenarnya sih, agak-agak mockumentary mungkin. Dia tuh berdasarkan inspired by a true story, not based by, jadi nggak 100% dari cerita itu benar, tapi inspired. Jadi memang ada si Richard Gere ini, seorang komedian yang pernah kena stalk. Betul. Stalknya bertahun-tahun dan agresif. Yep. Nah itu serunya di situ adalah karena itu berawal dari sebuah dia ngelihat kasihan, Richard Gere ngelihat kasihan sama suatu sosok yang masuk ke suatu bar di mana dia kerja dan memberikan teh gratis on the house. Betul. Cuman karena perasaan kasihan itu. Nah, itu panjang jadinya. Harusnya diminta bayar aja. Kalau udah minta bayar udah selesai. Nggak ada series kedua ya. Kedua nggak ada episode 2. Nah tapi itu panjang banget, bertahun-tahun, berhubungan dengan stalking, berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan penjara, macem-macem banget gitu. Dan ternyata berhubungan sama mental health dan latar belakang seseorang juga ya ternyata. Betul. Jadi kalau teman-teman sedikit spoiler, kalau misalnya ngikutin sampai habis, teman gue ada soalnya yang baru 2 episode udahan karena kesel banget. Kok dia mau sih? Kok dia tetap aja begitu? Kok dia begini? Yang satu kok stalking bisa sampai begini sih? Yang satu kok terima aja digituin? Ya udah dong gitu-gitulah. Iya. Dia udah kesel sendiri, dia udahan di episode 2. Memang segitu ngeselinnya, tapi actually banyak banget yang bisa dipelajarin. Lanjut ke episode-episode berikutnya. If you're strong enough untuk lihat sampai episode 4 terutama, semua juga terjawab di episode 6, 7 tuh udah tahu. Oh, maybe that's why. Maybe that's why dia tetap mau di stalk. Mungkin itu juga kenapa dia masih menaruh suatu perasaan, fantasi yang mungkin beda-beda. Levelnya, bukan berarti pengen hidup bersama, nggak langsung ke situ. Dan juga di sisi satunya lagi, kenapa sampai nge-stalk segitunya? Iya. Ya itu panjang banget lah. Kita begitu selesai nonton, wow ternyata gitu ya, wow it's really good. Pengambilannya bagus banget, aktingnya bagus banget. Yang kaget banget sudah nonton semuanya, the real stalker came out mengaku. Iya itu seru banget loh. Baru sekali ini nih kayak aku tahu ada satu film atau series yang inspired by true story. Betul. Terus tiba-tiba si orang in real life-nya tuh beneran muncul bahwa ini gue nih dan aslinya tuh ceritanya nggak kayak gini nih gitu ya. Dan ini gue orangnya mirip banget sama sama aktornya. Terus tapi ceritanya nggak kayak gini, dia terus berusaha benerin bahwa yang obses tuh dia. Waduh, 1 itu. Terus gue nggak pernah dipenjara sebelumnya, 2 itu ada bahkan sampai interview di Piers Morgan. Iya, sampai seseru itu ya. Sampai seseru itu. Jadi memang tapi Richard Gere-nya bilang ini this is not based on true story. Kalau iya gue akan bikin dokumenter sekalian gitu. Tapi nggak, gue bikin kepentingan film. Ada beberapa hal yang memang nggak sesuai gitu. Iya, dan ternyata ini tuh lumayan pernah terjadi lah di kehidupan nyata sekitar kita juga. Bahkan mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa pernah di stalk sama orang, pernah di stalk. Bahkan ya aku sendiri mungkin kalau sama orang yang misalnya kita lagi suka, kita naksir zaman dulu, kita stalk. Cuman kan kalau zaman dulu ya stalknya lewat apa sih? Facebook ya? Iya, bahkan sebelum Friendster mungkin. Iya, jadi Friendster, Facebook gitu kan. Atau dari teman-temannya kita stalk gitu kan. Tapi kalau sekarang karena sosial media mungkin lebih
akun agak palsu ya. lah. Jadi juga kita bahas salah satu kasus menarik di sosial media juga. Ada seseorang bernama A mendekati seseorang bernama N selama 10 tahun. Ya. Sampai bikin ribuan akun Twitter untuk ngestok dan curhat tentang dia, tentang perempuan ini juga. Terus sampai banyak banget yang dilakuin lah, sampai gue nggak bisa bahas satu-satu. Tapi itu juga ada poin samanya dengan Baby Reindeer, di mana dia tuh di awal dikasih duit 5.000 untuk jajan 10 tahun lalu. Kan sama kayak Baby Reindeer nih, orang ngasih teh ke gue gitu, berarti lo sebenarnya suka sama gue kan gitu. Iya, jadi kita mau bahas nih di mana sih batas di mana orang itu stalking, di mana afeksi itu nggak berubah jadi obsesi. Iya, karena kadang-kadang kalau dari film ini kita lihat afeksinya justru berubah jadi obsesi gitu kan. Betul. Atau bahkan sebenarnya bukan afeksi, tapi ini adalah bentuk obsesi gitu. Jadi apapun yang dilakukan Richard Gere atau si N ini perempuannya adalah bentuk kebaikan. Kebaikan sebenarnya yang bisa dikasih ke banyak orang. Tapi bisa juga dikasih ke orang yang dia suka kan. Nah itu kan yang message yang harus diterima oleh si stalker ini. Bahwa apakah harus milih nih, ini sebenarnya baik ke gue karena suka sama gue, atau baik ke semua orang ya, emang dia orangnya gitu. Emang dia orang ekstrovert misalnya, emang dia orangnya baik misalnya. Emang dia jangan-jangan sama orang baru begitu semua misalnya, sama orang gak dikenal untuk temenan. Kamu gimana pengalaman kamu? Gimana kamu menentukan bahwa nih orang, kamu dari pihak yang mungkin disukai lah ya, ditaksiri. Gimana kamu menunjukkan satu, kamu juga mau pelan-pelan, atau kamu udah nggak mau langsung? Ada nggak kode-kodenya? Biar teman-teman di sini mungkin bisa nangkep gitu. Sebenarnya ada sih, kayak kita pasti nih, misalnya dalam hal ini aku perempuan yang disukai sama laki-laki ya, itu biasanya kita kan ada kayak sinyal, oh gue ternyata juga agak lumayan penasaran sih sama si A, atau misalnya gue bener-bener nggak suka sama si B, tapi misalnya dua-duanya sama-sama usaha tuh, aku bisa mempersepsikan berbeda tuh. Misalnya nih dari kedua ini A dan B, yang aku agak lumayan tertarik adalah yang A, yang B aku sebenarnya udah totally ini bukan gue banget. Oke. Nah begitu dia keduanya melakukan hal yang sama untuk mungkin stalking aku gitu, ngelewatin rumahku lah, atau misalnya kayak ngintipin aku dari kelas sebelah misalnya gitu ya, itu pasti akan persepsinya beda gitu. Rasanya yang A karena aku ada rasa juga, buatku malah jadi GR. Oh dia ngintip-ngintip aku nih, oh dia nih ngelewatin rumahku terus ya gitu. Kayak caper-capernya buatku jadi sesuatu yang bikin unyu gitu kan. Tapi begitu si B yang aku udah jelas gue gak suka, terus nih orang kirim sinyal bahwa gue nih mengintai lo, kan buat kita jadi lebih creepy lagi. Nih orang maunya apa sih, kok ngeganggu, risih banget. Nah, ya jadi perasaan atau emosi suka ini mengubah konsen kamu ya untuk diliatin. Jadi ya udah gue jadi senang. Untuk dikirimin message gue jadi senang, untuk disamperin bahkan gue jadi senang karena ada perasaan sukanya itu. Tapi balik lagi, gimana cara aku misalnya, aku yang deketin kamu sebenarnya nggak suka, gimana aku tahu message kode apa yang tanpa menyakiti perasaanku, tanpa kamu merusak segalanya ya, bahwa kamu ngerasa lagi ada penolakannya, misalnya misalnya kamu kalau zaman sekarang misalnya WhatsApp atau misalnya kamu DM aku atau apa, kalau nggak dibales lama ya, walaupun ada tarik ulur ya, tapi kan bisa kelihatan kalau bener-bener sampai berapa hari nggak dibales, ya udah berarti nih orang udah nggak segitu into you lagi gitu, atau bahkan jawabannya singkat-singkat, atau dia bahkan menghilang. Itu udah baik sih sebenarnya. Tapi kalau aku challenge lagi, tapi bisa aja kan dia lagi sibuk, dia mungkin gak balas karena lagi sibuk kali, bukan karena gak suka sama gue. Tapi kan kalau sesibuk-sibuknya ada make time dalam berapa hari itu pasti get back gitu loh. Dan get backnya biasanya lebih effort. Kalau kamu sama orang yang kamu suka, tapi kamu ternyata sibuk, kamu baru bisa balas end of the day gitu. Pasti kamu effort lebih kan, ya kayak chatting lebih panjang. Atau biasanya ada batasan-batasan tuh, kayak misalnya 3 kali ngajakin pergi ditolak terus, oh berarti emang dia bener-bener gak mau lagi. Atau misalnya ada batasan, 3 kali gue WhatsApp, misalnya gue chat nggak dibalas-balas juga, berarti emang dia terganggu nih sama gue gitu. Jadi kayaknya ada batasan-batasan tertentu ya. Tapi kalau aku tadi 3 mungkin kayak simulasi aja, tapi bisa jadi di orang lain ada kalau 2 aja buat gue tuh udah maksimal banget nih. Karena kadang kan kalau laki-laki ada gengsinya sebenarnya. Kalau berkali-kali gue cecer, nanti dia nggak terganggu atau ngerasa GR, males gue, itu satu. Ada gengsinya dulu. Ada gengsinya ya. Bahaya emang nih. Atau kayak misalnya ngasih makan ego doang gitu loh. Gue kejar terus nih, gue pepet biar dia tahu bahwa gue tuh usaha banget, gue niat banget deketin, kan ada yang kayak gitu. Tapi ada yang cewek juga seneng digituin kan, emang seneng dikejar. Ada makanya. Jadi kalau kayak aku sih, aku orangnya karena ngomong mulu ya,
Kelihatan. Jadi aku ngomong mulu, aku akan cerita duluan, ceritaku tanpa ditanya. Tapi aku akan nunggu abis itu. Dia akan nanya apa sih dari cerita gue? Bagian mana dari cerita gue ada yang tertarik apa enggak? Atau dari cerita itu nggak menarik, dia mau tahu apa lagi sih dari hidup gue? Kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, cuman jawab doang kalau ditanya, ya udah, berarti dia nggak tertarik. Dari ngomong tuh udah kelihatan bahwa ya? Entah itu chat atau ngobrol, dia nggak mau tahu sama sekali tentang hidup kita. Apalagi kan di awal kan harusnya nggak tahu apa-apa dong tentang aku. Iya. Tapi dia nggak nanya sama sekali tentang hidup kita, tentang kesukaan kita, tentang apapun tentang kita, nggak nanya sama sekali. Ya udah. Tapi ini tuh juga terjadi kayak dalam pertemanan baru sih. Kadang-kadang kan kita punya teman baru nih, misalnya teman kerja atau misalnya teman kita, let's say teman tenis, pokoknya hal-hal yang lingkungan baru lah. Kadang kan kita ngelihat suka ada teman baru yang tapi udah dapet chemistry-nya. Atau misalnya teman kerja walaupun baru tapi udah dapet chemistry-nya. Itu kan beda-beda. Ada yang kayak udah lama kenal bareng tapi kok nggak segitu chemistry-nya nggak gitu nempel banget. Nah itu tuh juga ngaruh sama kayak tadi tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak balik lagi. Oh, gue kok kayaknya menurut gue nih gue bisa deket banget sama nih orang, tapi nih orang kok kayak nggak pengen tahu tentang gue ya gitu. Itu tuh somehow itu juga sebenarnya udah apa ya istilahnya bukan ngeblok ya. Udah kayak oh nih orang emang nggak tertarik sama hidup gue aja. Itu easy banget sih di tahap-tahap awal banget sih. Itu bisa kelihatan bahwa kalau dia nggak tertarik tuh dengan nggak nanya. Atau nggak nyariin atau lagi apa gitu segala macam di awal tuh udah jelas banget. Sebenarnya para ya stalker tuh juga ini yang di stalk dia udah tahu sih. Jadi mereka itu juga nggak jawab. Tapi dibombardir email lah, si Richard Gere dibombardir email lah, si N ini dibombardir akun-akun Twitter lah, segala macam memang udah kelewatan. Tapi maksudnya kita yang di level mungkin belum sampai stalk, tapi pengen banget sama tuh pasangan calon pacar itu harus bisa terima-terima kodenya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya dia ya udah nggak tertarik sih, gampangnya adalah banyak banget kok di luar sana, apalagi masih muda kasarnya gitu. Tapi kalau misalnya gimana cara taunya, misalnya aku deketin kamu tapi kamu lagi tarik ulur nih, apa yang membedakan nggak mau sama tarik ulur? Nggak tahu Bab, aku juga udah lupa, udah lama. Tapi justru yang menarik menurutku kalau udah pacaran tuh kan juga ups and downs banget kan, nggak semuanya romantis terus. Betul. Pasti ada kayak berantemnya, terus ada masa-masa bosennya. Pacaran kan bosen ya, kalau nikah kan dibilang bosen ya nggak juga. Tapi pas pacaran kenapa ya ada rasa-rasa bosen gitu kan, terus pengen udahan, aduh garing banget nih pacaranku, asik gitu. Terus pokoknya ada yang kayak gini-gini aja nih pacarannya, gue juga bingung siap kenapa gini-gini. Nah itu kan ada kayak tendensi pengen putus, pengen udahan. Nah gimana caranya tahu enough is enough coba menurut kamu pada saat pacaran ya? Kalau tadi kan kita ngomonginnya soal PDKT, gimana caranya biar tahu ini gitu, kita ya sebagai tapi kalau pacaran, gua 40-an, Nucha 30-an yang merasa ya kita udah melewati lah. Tapi disclaimer, kalau gue di posisi umur 25-22 sih nggak tahu banget kapan berhentinya, kapan apanya nggak tahu. Pacaran aja selama masih seneng gitu hatinya. Tapi kalau sekarang sih mungkin dari conversation tadi, pertama kan dia dari pasangan kita kan taruh interest, nanya-nanya tadi ya. Begitu udah nanya, nah dari conversation itu akan kelihatan prinsip-prinsip hidup keluar tuh tentang misalnya kita ngomongin ya kasarnya lah ya politik, milih siapa, kenapa milih ini, terus kalau berbeda bisa terima nggak perbedaan ini, yang kayak gitu. Masalah ngomongin hal-hal makin sensitif lah, misalnya politik, agama, yang kayak gitu tuh uang. Nah itu udah diomongin. Kalau kira-kira in the ballparknya masih sama tapi beda pengalaman nggak apa-apa gitu. Terus masih pembicaraannya tuh makin ngasah otak. Oh ternyata ya lu menarik banget. Kamu belajar ini menarik banget buat gue. Ternyata prinsip gue yang ini bisa gabung sama ini. Itu sparks itu keluar itu di situ. Di mana sparks pertama keluar di mana kita tahu sesuatu yang baru. Kedua, sesuatu yang baru itu menarik buat kita. Oh ternyata hal yang baru ini menarik. Dan ketiga adalah menemukan yang berbedaan itu nggak apa-apa. Nah kalau udah di situ tuh berarti basis relationshipnya tuh ada gitu. Oh ternyata Nucha tuh tentang durian tuh suka banget ya. Antusias banget ya ngomongin. Antusias banget ngajakin durian banget. Nggak apa-apa sih, cuman nggak apa-apa ya kalau aku nggak nemenin ya, dia nggak apa-apa gitu. Dan itu kayak perbedaan kecil yang ada di kita. Gue anti banget durian, gue nggak bisa nyium baunya. Nucha tuh rela makan di luar rumah gitu. Misalnya sama teman-temannya atau sama siapa gitu di luar rumah. Itu adalah perbedaan yang nggak apa-apa. Jadi basis relationshipnya itu ada lah untuk dicoba lagi untuk another topic, another more
perbedaan yang lebih besar lagi, apakah nggak apa-apa, apakah ilmu baru lagi sama-sama cocok yang gitu-gitu. Nah kalau buatku dalam relationship, misalnya udah jadian gitu ya, nah gimana caranya biar tahu enough is enough atau udahan? Sebenarnya pertama paling gampang adalah kalau udah sampai red flag. Nah red flag ini kan kemarin aku juga lihat ada postingannya ke Kania soal laki-laki red flag. Red flag tuh macam-macam dalam relationship. Tapi itu jelas banget gak sih? Iya, maksudnya tapi kan banyak hal. Kalau pacaran kan sebenarnya indah-indah terus kan, relatif indah gak sih? Tapi red flag tuh kelihatan kalau misalnya gini, pasangannya kasar. Itu kan dari pacaran suka ada yang udah muncul kan, bibit-bibit itu. Ngomongnya kasar, terus menyudutkan, intimidatif lah. Apalagi kalau sampai mukul itu udah red flag banget. Jadi kayak itu udah enough is enough, nggak ada kayak toleransi lagi. Memaafkan, ya maafin aja, tapi abis itu nggak usah balik lagi napa gitu kan sebenarnya. Iya betul. Itu red flag pertama. Menurutku itu red flag untuk ngelihat udahan. Kedua, kadang-kadang sebenarnya pada namanya juga pacaran ya, permisif tuh pasti sangat mungkin. Betul. Jadi bawaannya pengen putus nyambung kayak aku gitu. Banyak. Aku pacaran lama bertahun-tahun dulu, tapi setiap tahun kita putus nyambung. Sebenarnya itu apa sih artinya? Bener, kayak nggak tahu gitu loh enough is enough. Karena pada saat itu aku ngerasa tidak ada red flag, cuman kayak antara gue bosen atau gue pengen coba pacaran sama yang lain. Gitu atau dia bosen. Atau dia yang bosen bener. Jadi ya gitu. Jadi mungkin itu brown flag kali. Beige flag. Beige flag, ya. Gitu, jadi nggak red banget gitu kan. Jadi yang kedua taunya itu sih batasannya. Sampai akhirnya kan aku begitu di tahun keberapa tuh yang akhirnya aku minta putus udahan karena udah mencapai tahun maksimal tertentu menurutku. Ya kan pacarnya udah mau 10 tahun kalau nggak salah. Nah itu tuh udah batasanku tuh 10 tahun. Lah ini udah putus nyambung mulu nih kita. Udah mau ke 10 tahun lah kok gini-gini juga gitu. Lo nggak jadi berubah lebih baik. Nah udahlah buatku tuh enough is enough gitu. Red flag memang batasan jelas harusnya. Lihat postingannya deh kita kasih link di bawah. Itu bagus. Yang susah kan adalah yang beige flag tadi. Ini kayak dia sih nggak kasar, nggak pernah kasar. Tapi dia kok sih, gitu. Ya tapi kok gitu. Ada perasaan tapi kok itu gitu. Apakah berkembang perhubungan ini mau dibawa kemana sih? Gue ngeliat masa depan gue sama dia segala macam gitu. Itu yang mungkin sangat relatif, sangat subjektif ke tiap masing-masing. Agak susah untuk menentukan enough is enough. Pertama juga apalagi di usia 20-an menurutku. Maturity levelnya beda. Kita bisa ngelihat ke our past relationships karena ya kita udah di umur yang berbeda. Terus ya iyalah nih kalau gue ngeliat ke belakangnya harusnya gue udah selesai di umur berapa, di tahun keberapa pacaran udah. Aja ya, harusnya gitu. Udah gitu, cari yang lagi kenapa sih gitu. Kalau ngeliat ke diri sendiri yang lama itu memang gitu. Dan gue mengerti banget kalau kalian yang menonton di umur 20-an nggak gampang gitu ngelakuinnya. Paham sih. Jadi ya banyak belajar aja, banyak baca mana yang red flag udah pasti, mana yang belajar tentang kekerasan, belajar tentang patriarki itu kayak gimana, apa untungnya apa nggak untungnya. Nah itu banyak baca aja sih. Sebenarnya itu kayak at least lu ngebuka wawasan dulu. Nah keputusan kan tergantung maturity levelnya. Nanti keputusan salah nggak apa-apa, tapi setidaknya saat ini buka informasi dulu, buka jendela informasi dulu. Udah kayak apa jendela informasi. Gitu. Jadi ya memang ini easier said than done, apalagi di umur-umur yang memang udah lebih mature ya. Di sini yang di belakang kamera juga udah paham lah bahwa umurnya memang sudah lebih mature tentang relationship gitu. Tapi juga di tim kita juga masih ada yang lebih muda relatif, dan tim kita juga masih mau belajar gitu. Itu bagusnya. Jadi aku ngeliatnya seperti ada yang belajar dari kesalahan sebelumnya. Betul, ya kan? Gitu. Ada yang apa gitu kan. Nah, memang mencari tahu alasan dibalik sikap seseorang perlu untuk, tapi sebelum menghakimi dulu ya, karena kan biasanya mereka bawa baggage masing-masing. Terus kita mau aware nggak dengan dia punya apa tuh baggage apa aja sih di belakangnya. Ada latar belakang keluarganya, ada masa kecilnya dia, ada kayak trauma besar misalnya. Iya, trauma besar di hidupnya atau tentang dirinya sendiri gitu. Jadi sebelum kita ngejudge seseorang kayak yang ngedeketin kita atau menjadi pacar kita pun atau pasangan kita, ya kita perlu ngeliat banyak hal itu sih. Iya. Dan menurutku juga untuk mencari tahu tentang kenapa seseorang melakukan sesuatu, entah itu salah atau benar, itu meningkatkan level kedewasaan. Jadi contoh ya, kalau misalnya aku pernah nonton siapa sih yang gak bilang membunuh itu salah misalnya. Salah satunya gue nonton waktu itu Mindhunters. Mindhunters adalah zamannya dulu filmnya film baru tapi dia settingnya tahun 90-an di mana FBI itu interview convicted serial killers. Jadi yang udah salah di penjara dia interview, buat apa? Udah pasti dia salah, udah terhukum juga udah terbukti.
tapi pengen tahu kenapa itu bisa terjadi. Kenapa seseorang bisa menjadi serial killer. The worst lah. The worst bukan cuman stalker, tapi the worst of it is serial killer gitu. You stalk your victim and then you kill it gitu kan, itu udah parah banget, udah pasti salah. Tapi masih ada ruang untuk berempati, cari tahu kenapa. Bukan untuk benerin perbuatannya dia, tapi untuk tahu kenapa, untuk belajar ke depannya. Nah, kalau kita punya pikiran untuk cari tahu kenapa sesuatu terjadi sebelum langsung ngejudge, itu akan ningkatin maturity level kita, termasuk soal pasangan tadi. Betul. Gitu. Oke, ada lagi? Wow. Jadi yang stalking kamu pernah ngapain aja? Ya nggak ada itu doang. Aku tuh pernah ada juga sih yang sempat kayak rada ganggu. Setiap kali aku ulang tahun ada yang ngucapin, Bab. Sampai kita udah nikah tuh ada WhatsApp, WhatsApp atau chat gitulah. Otomatis kali message-nya bot. Tanggal sekian langsung. Aku heran banget dulu nih orang klienku sebenarnya pas aku masih masa-masa kerja. Tapi menurutku udah lumayan ganggu gitu, karena setiap tahun ngucapin aku ulang tahun, padahal aku udah nggak pernah ada lagi di hidupnya, dan aku bahkan tuh juga agak lupa lah orang yang mana. Cuman aku yakin orangnya ini terus gitu. Setiap kali aku ulang tahun dia ngucapin, Nucha selamat ulang tahun ya. Gue nggak pernah balas. Itu balik lagi karena kamu nggak pernah suka. Iya benar. Betul, itu tuh ya. Oke. Teman-teman, kalau berguna jangan lupa di-share, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Parent Talk kita juga ada IG-nya, ada IG Curhat Bapak Ibu juga, ada TikTok Curhat Bapak Ibu dan Parent Talk ID. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.